Hadirin ihwatu iman, jamaah ahli ngaji, khususnya jamaah Masjid Al-Haq yang berada di Jalan Adipati Agung, Balai Endah, Kabupaten Bandung. Tak lupa kami haturkan terima kasih kepada Qayyimul Masjid Al-Haq yang telah menyediakan, memfasilitasi tempat atau masjid ini sehingga bisa dipakai untuk ngaji dalam keadaan bersih, tidak kotor. Ini berkat kerja dari Qayyimul Masjid, wabil khusus Pak Haji Alam yang setiap hari Sabtu saya kesini selalu papuket, selalu sibuk untuk menyapu, mengepel, membersihkan masjid ini. Jangan lupa kalau nanti Pak Haji Alam meninggal duluan, tolong diurus dengan baik. Kalau saya sedang tidak ada di sini, saya beritahu, saya akan datang menghargai orang yang mengurus masjid. Karena umumnya mengurus masjid itu dipandang hina, disebut naoge marbot, disebutnya juga marbot. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penghargaan yang sangat besar kepada marbot itu. Seorang ibu yang biasa membersihkan masjid meninggal dan Nabi tidak diberitahu. Selang beberapa hari atau beberapa minggu baru Rasulullah bertanya, kemana ibu yang suka membersihkan masjid itu? Beliau sudah meninggal. Rasulullah marah, kenapa kamu tidak memberitahu aku? Tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Kemudian Rasulullah pun datang ke kuburannya, kemudian menyalatinya, menyalatkan di kuburannya. Kalau boleh saya usul dari amanah harta yang Bapak titipkan kepada Qayyimul Masjid atau DKM Masjid, tolong jaga para imam, muadzin dan orang yang suka membersihkan masjid ini. Mulia mereka itu. Kalau bisa gajinya UMR, mun bisa, mun teu bisa kumaha deui atuh. Ya, kemudian saya juga menghaturkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang terus istiqomah menginvestasikan, menabungkan hartanya. Mudah-mudahan ikhlas diterima oleh Allah. Kalau ada sedikit ria, ujub, sum'ah, ria ingin dilihat, sum'ah ingin didengar, ujub merasa bangga dan merendahkan orang lain, segera perbanyak istighfar. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik. Jazakumullahu khairan katsira. Yang sudah menitipkan zakat, Allahumma sholli alaih. Semoga Allah memberikan keselamatan, sholawat, keberkahan kepada para muzaki sehingga usahanya maju, keluarganya tambah soleh, karyawannya semakin makmur. Kalau belum makmur berarti tanggung jawab nanti di akhirat. Baik, pada malam ini, tepatnya hari Sabtu malam Ahad,
atau boleh disebut Ahad malam. Sudah masuk hari Ahad, hari yang ke-8 di bulan Maret 2020, bertepatan dengan hari yang ke-13 di bulan Rajab 1441 Hijriah. Saya ingin mengajak agar Bapak dan Ibu tidak panik dengan virus atau wabah corona. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari yang bersumber dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Beliau sebagai pemimpin negara, tolong dimatikan AC-nya. Maklum orang kampung, biasa angin gelebuk. Ya. Sekali lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari sebagai pemimpin negara yang peka dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap umatnya, terhadap rakyatnya. Beliau memberikan satu perhatian yang sangat besar demi keselamatan umatnya terkait dengan masalah dunia, khususnya masalah al-waba. Waba dalam bahasa Arab disebut virus atau wabah dalam bahasa Indonesia. Asal arti al-waba ay at-ta'un, penyakit yang menimpa tenggorokan atau di bawah ketiak atau saluran pernapasan. Rasulullah mengatakan, idza sami'tum bihi fil ardi, apabila kamu mendengar, melihat sudah banyak korban terindikasi, terdeteksi, bahkan sudah banyak yang mengalami kematian, maka pala taqdamu alaiha, jangan sekali-kali kamu masuk ke negeri itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, tetapi kalau kamu berada di negeri itu dan wabah sudah menyebar, fala takhruju firaran minhu, jangan keluar. Yang di dalam tidak boleh keluar, yang di luar tidak boleh masuk, untuk mencegah virus ini menyebar. 1440 tahun yang lalu terekam kembali pada malam ini di Masjid Al-Haq, didengarkan oleh Bapak dan Ibu, didengarkan oleh pendengar di YouTube. Sengaja saya sampaikan agar kita tidak perlu panik, tapi justru yang panik itu setan, iblis, meminjam hadis palsu, bahkan membuat hadis palsu, mengatasnamakan Rasul, mengatasnamakan Imam Hadis At-Tabrani. Hadis palsu itu bersebaran, bahkan sudah dijadikan status di WA tanpa bertanya terlebih dahulu kepada ahli ilmu. Status hadisnya begini, di akhir zaman akan banyak wabah penyakit menimpa, kecuali umatku yang menjaga memelihara wudunya. Jadi kalau orang yang menjaga wudu, seolah-olah dengan hadis itu tidak akan terkena wabah penyakit. Hadis itu, berita itu hoax alias palsu, bohong. Wajib kita kufur, kafir kepada hadis itu, haram iman kepada hadis itu. Pertanyaannya, apakah wudu bisa
bermanfaat bagi kesehatan? Iya. Mulai dari cuci tangan, membersihkan kotoran dan membersihkan dosa yang dilakukan oleh tangan. Berkumur-kumur, membersihkan kotoran mulut dari seblak, saus, lotek, kejo, dan membersihkan dosa yang dilakukan oleh mulut, bohong, ingkar janji, gibah, khianat, dan sebagainya. Wajah dicuci, dibersihkan dari komedo meskipun tidak hilang, kemudian jamur atau kotoran, debu yang nempel, dan dibersihkan juga dosa wajah itu dari bermuka masam, cemberut, tidak someah, tidak ramah. Padahal wajah itu adalah cerminan hati seseorang. Tabassumuka liwajhi akhaka shadaqatun. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Keur tepati kasep, keur tepati gelis, geus reyod, baketut hasem. Jaba tara sedekah. Beuki we. Pejet. Keur gelis, keur kasep, kayungyun, bager, mere mawe, someah, halus. Aya deui nu mere duitna dialungkeun bari hasem. Tidak termasuk sedekah. Itu wajah dicuci 3 kali sempurna, 2 kali jadi, 1 kali sah. Tangan dicuci sampai sikut, mengajarkan bahwa kita tidak boleh melebihi batas aturan Allah. Halal haram sudah jelas, jangan dilanggar. Yang kiri pun dicuci, kepala dibasuh, diusap, bukan dicuci, diusap dari depan ke belakang, dari depan ditarik lagi ke belakang sambil memasukkan telunjuk ke dalam telinga dan mengusap telinga bagian luar dengan 2 ibu jari, mengajarkan bahwa kita harus menjadi orang yang bijak, jangan sembrono, jangan serampangan, jangan gegabah. Kalau sebelum bertindak, berbuat, berucap, dipikir, dibolak-balik, dibeuweung, diutahkeun. Sumbernya di sini. Jaga telinga. Kalau mendengar berita, saring dulu, tanya dulu, jangan langsung dibikin update status. Kalau mau berkata, kalau mau berbuat, pikir dulu. Nih, punya otak, jangan gegabah. Kemudian cuci di kaki, dicuci 3 kali sampai 2 mata kaki, membersihkan kaki dari dosa. Kemana kaki itu dilangkahkan? Sebab setiap jengkal tanah yang kita tinggalkan, yauma idzin tuhaddisu akhbaroha bi anna rabbaka auhalaha. Bumi yang pernah kita injak, bumi yang pernah kita datangi, pada hari itu akan berbicara. Itulah manfaat wudu. Tetapi tidak bisa wudu itu melawan wabah penyakit. Menghirup air ke hidung, menyemburkan lagi, bermanfaat bagi pernapasan. Tapi tidak bisa melawan takdir, melawan wabah. Salat juga sama, bermanfaat. Tetapi salat bukan olahraga. Di dalam salat ada olahraga, tapi salat bukan olahraga. Oleh karena itu, terkait dengan wabah ini, Rasulullah memberikan satu tindakan preventif aktif pencegahan. Yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan ke dalam. Dan dampaknya sekarang terasa oleh kita. Saya bersama rombongan ketika selesai melaksanakan umroh akhir Februari, lalu bertolak menuju ke Yordan, selanjutnya ke Aqsa. Tiba-tiba pemerintah mengumumkan menutup
semua jamaah yang di luar masuk ke Mekah sampai waktu yang tidak ditentukan. Panik semua orang, travel kewalahan, jamaah panik, tidak bisa melawan satu wabah yang diberikan oleh Allah. Masker jadi mahal, orang Balai Endah pun bisnis masker kena berkahnya. Alhamdulillah Ustadz, saya dapat berkah dari virus corona. Jualan masker yang tadinya ceban jadi ratusan ribu. Sok atuh jakatna, hehe. Kemudian antiseptik yang tadinya suka salaman cipika-cipiki berhenti. Yang dulu dianggap suatu gaya kalau kita bertemu dengan bukan mahram salaman, bertemu dengan bukan mahram cipika-cipiki, sekarang takut dan ditinggalkan gara-gara wabah. Ya, cipika-cipikinya diganti dengan cipiki, cium pipi, bukan cium pipi tapi cium kaki, ya kan? Nah, sangat mudah Allah itu. Tetapi ada virus yang lebih berbahaya daripada virus corona. Apa? Virus al-wahnu. Wahan. Apa itu wahan? Ibu dengarkan, al-wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut, benci kepada akhirat. Kenapa begitu Ustadz? Apakah haram dunia? Tidak, dunia itu kebutuhan. Seorang pedagang mencari untung, silahkan. Seorang petani mencari keuntungan, silahkan. Pekerja dapat gaji. Dan bermacam-macam usaha yang halal dilakukan demi mencari nasiban minad dunya, nasib yang baik di dunia, yang halal. Tapi nasib kamu yang halal itu jangan sampai dikalahkan oleh kerbau. Seekor kerbau tidak pernah lupa kepada nasibnya. Nasib seekor kerbau itu adalah rumput yang mentah, air yang mentah, bukan rumput dan air yang masak. Kalau rumput dan airnya dimasak, maka kerbau itu akan menyebabkan sakit. Demikian pula manusia, jatah nasib manusia itu di dunia adalah yang halal bagi kamu. Halal yang kamu makan, halal yang kamu cari akan bermanfaat bagi tubuhmu dan bagi tubuh keluargamu. Tapi kalau salah makan, salah usaha, bukan bagian kamu yang haram itu, tapi kamu akan dan kamu ambil, maka akan berdampak buruk. Rasulullah mengatakan, kullu lahmin nabata min haram fannaru aulabih. Setiap keping daging yang tumbuh disebabkan dengan harta yang haram, bukan judi saja, bukan mabok saja, bukan jual ganja saja, tapi termasuk memperkaya diri dengan memiskinkan orang lain, pintar dengan membodohi orang lain, menjajah dan memeras keringat orang lain, itu pun termasuk haram. Maka setiap keping daging, setiap kekayaan yang bertambah justru akan bertambah panasnya api neraka yang nanti akan melahapnya. Itulah penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini menimpa bukan hanya untuk orang kafir, orang Islam pun sama. Ustadz ge sarua, ulama mohon maaf sama, penyakitnya 3: harta, tahta, wanita. Kesienan setan mah ku ustad resepen da bogeun dalil. Penyakitnya naon? Harta, tahta, wanita. Persaingan, pengaruh, pengarih, pengarah. Apa pengaruh? Apa pengaruh? Kehormatan. Oh, kalau bukan Ustadz Ansor yang ngaji, ogah saya datang. Kalau jemaahnya sedikit, saya nggak mau datang. Kalau nggak dikasih ayam rencong, nggak datang.
Kalau nggak ada Cikopi nggak datang, kalau nggak dikasih transport nggak datang. Pengaruh, pangarih, apa pangarih? Alat masak, ya kejo. Pangarah, uang, itu penyakitnya dari dulu. Makanya hati-hati, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu bukan umat Islam takut miskin, tidak. Tidak akan terjadi umat Islam itu miskin secara merata, tidak. Karena dijamin oleh doa Rasulullah. Paling miskinnya sebagian. Kalau secara merata, enggak, tidak mungkin terjadi. Justru yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu adalah ketika umat Islam diberi kemajuan. Pintu-pintu rizki usaha dibukakan selebar-lebarnya. Itu yang paling dikhawatirkan. Orang jarang gagal diuji dengan kemiskinan, tetapi banyak yang gagal diuji dengan kekayaan. Oleh karena itu, virus corona berbahaya, tapi tidak lebih berbahaya daripada virus wahan. Apa wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hei para pedagang, silahkan cari untung 100%, 200% halal. Hei para pekerja profesional, silahkan gaji sebanyak-banyaknya. Subsidi, tunjangan, silahkan manfaatkan. Tapi jangan lupa, bagianmu bukan hanya untuk kamu. Tetanggamu punya hak yang menjaga rumahmu. Rumahmu bisa aman karena dijaga oleh rumah tetanggamu. Kalau kita punya gaji, punya makanan, bawa ke rumah istrimu dan berikan juga untuk tetanggamu. Atau infakkan, sedekahkan, zakat, wakaf, hibah. Itu. Dengan demikian maka akan hilang atau mengurang kemiskinan itu. Mohon maaf Pak, Ibu, yang merusak negara kita, yang merusak agama itu bukan orang-orang bodoh, bukan orang miskin. Bangsat besar, koruptor besar, bukan orang-orang miskin, tapi orang-orang kaya, orang-orang pintar, orang-orang yang mengerti ilmu. Itulah perusak negara dan perusak agama. Orang miskin paling mencuri sepeda, mencuri handphone, mencuri sendal. Koruptor mencuri apa? Miliaran, bahkan triliunan. Aya teu di dia nu ngabangsat triliunan? Tidak ada ya? Tuh lihat di televisi bangsat triliunan pakai rompi oren, dadah abdi bangsat. Tapi kalau bangsat handphone bubuk lain dadah. Kunaon bubukna? Di kieu can ku rokok, can kudu mayarnya. Nah itu perlu saya sampaikan, virus corona berbahaya? Berbahaya. Tapi ada yang lebih berbahaya apa? Wahan. Apa wahan itu? Ya, boleh kita cinta dunia dengan catatan yang halal. Kedua, dibagikan kepada yang lain. Ya, itu. Pokoknya ibu jangan takut dengan virus corona. Kalau ibu ingin selamat dari virus corona, berdoa kepada Allah. Kalau tidak punya masker, nu aya we mangpaatkeun tiung-tiung. Jangan berlebihan, biasa-biasa saja, mendekat kepada Allah, berdoa. Ibu jangan ke Cina, jangan ke Jepang, jangan ke Korea, ya, jangan. Rek naon bari nage da teu boga. Ya. Kelieur deh, ya. Abdi di Mekah, Madinah, Yordan aman, bersih. Insya Allah teu nyanak virus, gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sing sarehat, saroleh, apa yang sudah diberikan oleh Allah berupa ilmu, harta, islamkan sebelum kiamat, sebelum mati, sebelum oleh Allah diambil secara paksa, ya. Bersabar dalam membina rumah tangga, anak, cucu, menantu, tetangga dekat ataupun tetangga jauh. Cukup kita cinta kepada Islam agar bisa membuktikan
dan mempertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.